Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil mutasili ilal imam al-alim al-alamah al-mustahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid-dharaini amin ya rabbal alamin. Qala ila anqal al-hadis al-hadis mi'atan wasnaini wasab'ina wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laisa min nafsin tuqtalu dzulman illa kana ala ibni adama al-awwal kiflun min damiha li'annahu kana awwala man sannal qatla muttafaqun alaihi. Hadis hari ini hari Senin 24 Dzulhijjah 1445 Hijriah. Wa an ibni Mas'ud sangking sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annan nabiyya sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa Kanjeng Nabi laisa ora ana dawuh Kanjeng Nabi ngendikane Kanjeng Nabi laisa ora ana min nafsin sangking awa-awaan, tidak ada seseorang tuktalu kang dipateni sapa nafs zulman kelawan zalim, dibunuh secara zalim illa kana kejaba ana sapa illa kana kejaba ana apa zalim ngala ibni adama al-awwali ing atase anak Adam kang pertama. Apa kiflun illa kana kejaba ana ngala ibni adama ing atase anak turune Nabi Adam al-awwali kang pertama kiflun apa tanggungan ya. Kiflun apa beban apa tanggungan. Min damiha sanggeng getihe nafas bi annahu krana sak temene Ibnu Adam al-awal iku kana ana sapa Ibnu Adam awalaman kawitane wong sana kang napa jenengane gawe kesunahan sapa man al-qatla ing pembunuhan muttafaqun alaihi. Laisa min nafsin dawuh Kanjeng Nabi laisa min nafsin tuqtalu zulman illa kana ala ibni adama al-awwal kiflun min damiha li annahu kana awwalaman sannal qatla muttafaqun alaihi. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, maksudnya barang siapa, maksudnya tidak ada seseorang yang terbunuh secara zalim kecuali
itu akan memberatkan, menjadi beban anaknya Nabi Adam, ya, tidak turun Nabi Adam yang bernama Qabil, ya. Illa kana ngala ibni Adama al-awwal, anaknya Nabi Adam yang pertama, kecuali kiflun min tamiyah, kecuali anak Adam ini ya akan mendapat tanggungan, artinya mendapat dosanya ini. Karena orang yang pertama kali melakukan pembunuhan adalah dia. Li'annahu kana awwalaman sannal qatla. Karena ibni Adam yang pertama ini, ya Qabil itu orang yang pertama kali melakukan pembunuhan secara zalim. Jadi orang-orang setelahnya yang membunuh secara zalim itu adalah mengikuti sunnahnya Qabil. Hadis kemarin kan dijelaskan bahwa sunnah itu kan ada baik ada buruk. Jadi kalau sunnah baik, maka orang-orang setelahnya yang mengikuti yang mendapat, artinya manut dengan orang yang pertama kali menjalankan sunnah tersebut. Ya orang pertama itu mendapat pahala terus sampai hari kiamat. Orang yang pertama kali melakukan amal baik tersebut. Sebaiknya orang yang bertindak buruk atau melakukan kejahatan, pembunuhan dalam hal ini seperti Qabil ini, itu orang yang melakukan pembunuhan kemudian setelahnya ada juga pembunuhan yang mirip dengan atau seperti yang dilakukan Qabil itu, maka Qabil ini mendapat beban atau mendapat tanggungan dosa dari generasi setelahnya. Jadi yang namanya sunnah itu ada sunnah baik, ada sunnah buruk. Jadi orang yang pertama kali melakukan sunnah tersebut maka akan mendapatkan dampaknya. Bila sunnahnya baik maka akan mendapat pahala terus tanpa mengurangi pahalanya orang-orang setelahnya yang mengikuti. Apabila buruk maka dia akan mendapat dosanya tanpa mengurangi dosanya orang-orang yang mengikuti sunnahnya setelahnya, orang setelahnya. Nah ini kan ceritanya gini ya. Ini contoh yang sangat jelas bahwa Qabil itu kan punya saudara namanya Habil ya. Qabil ini membunuh saudaranya namanya Habil. Qabil dan Habil ini kan masyhur ya cerita ini. Hina tazawwaja kullun minhuma bi ukhtihi allati mangal akhar fi batnin wahidah. Wa kana syari'atu Adam alaihi salam anna butuna Hawa kanat bimanzilatil aqarib al-aba'id. Wa hikmatuhu ta'adzuruz zawd faktadat maslahatu baqain nasli tajwi jazalika fahina idzin qatala Qabilu Habila li anna zawjatahu kanat ajmalu fa'ata bihi hasadahu ila qadlihi wa hadza la yumna'u as-sabab al-madhkur fil ayat liimkani anna sababal qadli bihi hadzal hasad wa afhama qaulahu al-awwal anna awwala auladi Adam fa innahuma awwalu qatilin wa maqtulin min waladi Adam.
Kiflun tadi abimanani beban, ya, ini bagian ya, kalau secara khusus ya artinya bagian dosa dan bagian pahala. Kalau baik, kalau buruk ya bagian dosa. Karena kan pembunuhan kan mendapat beban, kan mendapat dosanya itu. Jadi enggak ada orang yang mati terbunuh kecuali gini, enggak ada orang yang mati terbunuh secara zalim, ya. Enggak ada orang mati terbunuh secara zalim kecuali dia adalah mendapat warisnya Habil yang dibunuh itu secara zalim. Ya begitu terus. Dan sebaliknya, orang yang membunuh secara zalim itu juga napa jenenge? Itu mendapat warisan buruknya si Qabil yang membunuh secara zalim, membunuh saudaranya itu. Terus ya, jadi ada perbuatan buruk yang mewariskan orang-orang setelahnya seperti Qabil itu waliyadillah, ya. Ada perbuatan zalim, artinya seorang yang dizalimi, yaitu mendapat warisannya si Habil yang dibunuh oleh saudaranya itu secara zalim. Dan itu akan ada terus pembunuhan dan kejahatan semacam itu. Lah itu bagi si pembunuh tadi artinya menjadi pemimpinnya orang-orang buruk setelahnya, ya orang yang mengikutinya. Itu disebut sanna sunnatan sayyi'ah. Ini Qabil ini, jadi mengajarkan ajaran buruk, maka dia menjadi pemimpin orang buruk. Maka barang siapa yang mengikuti Qabil ini, artinya mengikuti kejahatannya, maka si Qabil, Ibni Adam al-Awwal ini selalu mendapat bagian dosa. Mendapat bagian dosa. Beban itu sampai kapanpun. Jadi kalau ada orang membunuh secara zalim, berarti dia mengikuti Qabil. Makanya ngendikan Kanjeng Nabi, illa kana ala Ibni Adam al-Awwal kiflun min damiha. Li'annahu kana awwalaman sanaqat. Itu begitu ceritanya. Jadi kalau orang ngajari kebaikan, maka dia akan mendapat pahala terus. Orang yang mengamalkan kebaikannya itu akan mendapat pahala sendiri, dan yang mengajarkan mendapat pahala sendiri. Ini tanpa mengurangi pahalanya orang-orang yang mengikuti setelahnya itu. Qala, tentang niki, qala Zain al-Arab, qala Zain al-Arab fi Sarhil Masabih, ing qatalta hadza ing qulta hadza munafin liqali ta'ala wala taziru waziratu wizra ukhra. Qultu kullu wahidatin minan nafsaini al-mubashirah wal mutasabbibah waziratu ismiha. Mbok kira mudeng. Wa qaddama bastu fil kalam al hadits qablah. Pun iki hadis ini hanya untuk itu aja. Untuk contoh gambaran orang yang mengajari keburukan, mengajari kejahatan. Jadi pemimpin orang jahat, pemimpin pembunuh ya ini contohnya.
Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.